Halo, apa kabar untuk Aries? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Aries tentang energi asmara ya. Energi asmara, gimana sih energi mantan kamu terhadap kamu sekarang ini? Jadi ini adalah general reading buat Aries di luar sana. General reading dan nggak semua harus cocok ya energinya buat kamu di luar sana. Energinya bisa saja juga terbalik atau vice versa. Kalau nggak resonate, ambil positifnya aja ya teman-teman. Kali aja ada pesan-pesan yang bermanfaat buat kamu untuk Aries. Oke, aku cek dulu untuk energi asmara. Oke, feeling triggers. Ya, feeling triggers, ada photograph, letting go and loving you, mirror. Untuk Aries, looking at your photos, missing you. Dia mencintai kamu tapi dia harus melepaskan kamu ya. Mirror each other. Jadi kayak aku melihat ada apa ya, kita mau masalah seperti apa ya, introspeksi ya. Jadi kayak introspeksi atau mengaca pada diri sendiri. Nah, mengaca pada diri sendiri, introspeksi, atau kita bisa bilang itu kayak apa ya, intinya itu mencoba untuk ya begitulah ya. Atau relationship reflects loh our wants ya. Jadi kayak gini, relationship reflects ini sendiri itu kayak seperti bercermin pada diri sendiri ya. Apa yang dia lakukan ini mungkin seperti sama seperti kamu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan ini hampir sama kayak kamu. Makanya kita ngomong masalah introspeksi ya. Jadi ngomong masalah relationship reflect itu kayak gini. Kalau nggak mau dipukul jangan mukul. Kalau nggak mau disakiti maka jangan disakiti. Kalau nggak mau disakiti maka jangan menyakiti. Kalau tidak mau ini maka jangan begini. Nah ini namanya kita ngomong masalah tentang hubungan relationship reflex ya. Di sini karmic relation itu gini teman-teman, kalau kamu masalah jodoh atau tidak, itu bukan masalah mau energi karmik kek, mau energi soulmate kek, mau energi twin flame kek, apapun itu energinya. Kalau kita mau masalah jodoh, itu tergantung keyakinan kita, tergantung bagaimana kalian ini menjalani hidupnya, menjalani hubungan ya. Makanya kenapa sekarang aku tidak lagi ngomong masalah twin flame. Apapun koneksinya itu tergantung di keduanya teman-teman ya. Karena kalau udah ngomong jodoh, itu jodohnya tuh nggak harus ke karmik, nggak harus ke soulmate, nggak harus ke twin flame, nggak harus begini, nggak harus begini. Nah, hadir dari karmic relation ini sendiri tuh apa sih? Karmic relation itu adalah dimana kita itu mau belajar dari suatu hubungan itu sendiri. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalau kita masalah karmic relation itu mau nggak belajar dari suatu kesalahan. Nah, ini loh. Makanya kita ngomong masalah ke-trigger. Listen. Nah, ini loh. Ingat, di sini ada listen, belajar. Berarti hubungan, kalau kita ngomong masalah karmic relation itu sebetulnya ada makna pembelajarannya. Ya, paham ya teman-teman? Beda dengan soulmate. Kalau soulmate itu di saat kamu udah bener-bener baik, di saat kamu baik, dia baik, itu jalannya enak. Kita ngomong masalah soulmate itu gimana sih? Sama-sama bisa saling mengisi, sama-sama bisa saling begini. Tetapi kalau kita ngomong masalah karmic relation, apakah bisa ke jenjang ke soulmate? Bisa ya teman-teman. Nah ini loh, karena kita ngomong masalah listen itu sendiri. Kalau sama-sama mau belajar, maka karmic ini bisa terhapus menjadi soulmate. Paham ya teman-teman? Nah ini, karmic relation. Tetapi, kalau kita nggak mau belajar, maka hadir yang namanya letting go, melepaskan. Nah ini loh.
Makanya situasi karmik ini hadir itu juga ada pembelajarannya. Kita harus tahu itu ya teman-teman. Nah, mau itu karmik mau apa, kalau kita mau masalah jodoh itu tergantung dari kalian gimana kalian itu nah ya, jadi kita itu harus tahu ya tentang hadirnya karmic relation, terus soulmate relation, dan twin flame relation itu sendiri ya. Sebetulnya kalau kita ngomong masalah twin flame relation itu sendiri jarang banget loh teman-teman ada. Jarang banget ya. Karena apa? Energi spiritualnya ini tuh tinggi biasanya yang dimiliki oleh twin flame energi itu sendiri. Nah, ini ya. Tapi itu menurut sudut pandang diriku sendiri. Nah, dulu aku juga merasa bahwa kalau twin flame begini-begini, ternyata setelah aku melihat berbagai macam info-info juga ya, ternyata twin flame itu sendiri tidak semudah apa yang kita pikirkan teman-teman. Nah itu ya. Oke, tapi kebanyakan dari teman-teman pada umumnya ya itu ada di karmik dan di soulmate. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara mantan ya. Oke, di sini aku lihat ada the world, 9 of Wands. Oke, ada Knight of Wands, ada 4 of Pentacle, ada the Moon, 10 of Cups, Justice. Semua bergantung. Oke. Oh, Tower. Tower, segala sesuatu tentang emosional. Ya, segala sesuatu tentang emosional. Kita ngomong masalah mungkin keterpurukan, emosional, berapi-api, meledak-ledak. Ini bisa juga ya, teman-teman. Karena aku lihat ada Tower. Kecemburuan yang bisa membuat seseorang itu jadi meledak-ledak, terlalu overprotective juga di sini kalau aku lihat. Ya. Nah, ini terlalu overprotective sehingga hubungan ini berakhir. Karena apa? Berakhirnya karena kecemburuan menjadi situasi yang berapi-api, meledak-ledak, atau kita ngomong masalah emosional yang akhirnya nggak stabil ya teman-teman. Emosional nggak harus marah-marah juga, tetapi kita ngomong masalah tentang menguasai emosional itu, mau sedih, mau marah, mau apa, cemburu dan lain-lainnya. Ini yang membuat hubungan menjadi berantakan di sini. Tetapi di sini aku melihat memang makanya kita ngomong masalah relationship reflect ya teman-teman. Terus aku juga ada letting go and loving you. Mungkin kamu melepaskan dia dengan kondisi kamu itu juga masih sayang sama dia, tapi tanpa kamu sadari sebetulnya dia itu juga masih ada perasaan sama kamu ya teman-teman. Makanya hadir mirror itu sendiri. Nah, ini pertanyaannya, kalau masih sama-sama sayang, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini ya itu tadi ya, banyak alasan-alasan dibalik semua hubungan itu sendiri. Oke. The world ini menandakan tentang penyelesaian suatu masalah, menutup suatu siklus ya, menutup suatu siklus atau dianggap masalah ini selesai ya teman-teman ya. Tetapi kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, maka kejadiannya akan seperti itu terus. Makanya aku melihat suatu energi dari dia ini menyelesaikan masalah dan menutup siklus ini dari kamu. Kenapa? Terlalu berat untuk dijalani. Ada 9 of Wands. Ya, makanya di sini aku melihat dia mengambil arah lain. Dia menuju ke arah lain di sini. Apapun yang menjadi perasaan dia sekarang ini, seperti aku bilang bahwa ternyata dia masih menyimpan perasaan dia sama kamu. Ternyata dia masih menyimpan pikiran-pikiran dia terhadap kamu, hanya saja tidak dia expose ke kamu atau tidak dia explore ya. Hanya orang-orang tertentulah yang mengetahui tentang perasaan dia yang sebenarnya. Nah ini ya, kalau dianggap kita ngomong masalah the justice ya teman-teman, justice ini tidak peduli kayak gimana pun perasaan seseorang, sedalam apapun perasaan seseorang, jika tidak mau belajar dari suatu hubungan, maka hubungan itu bisa berantakan. Nah ini loh, kita ngomong masalah listen itu sendiri. Ya, kita ngomong masalah justice.
Makanya kita ngomong masalah mirror itu sendiri. Jika tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti. Itu pelajaran buat keduanya. Aku nggak tahu siapa ini yang harus seperti ini. Tapi makanya dengan kita ngomong masalah intinya itu pesan-pesan ini buat teman-teman yang nggak resonate ya untuk situasi yang seperti ini. Mungkin ini juga pembelajaran buat kita semua, bahkan aku juga ya teman-teman. Nah ini loh, kita ngomong masalah introspeksi ya, ya, entah di kamu ataupun di dia, karena ini adalah general, energinya bisa terbalik. Siapapun di sini, jika tidak ingin dipukul, jangan mukul. Kalau nggak mau dicubit itu sakit, makanya jangan mencubit. Nah itu loh, kita ngomong masalah mirror itu sendiri, introspeksi. Sebelum kita menunjuk orang lain untuk salah, maka tunjuklah diri kita sendiri, apakah kita sudah benar. Itu ya teman-teman, ini artinya dari mirror itu sendiri ya. Makanya kalau kita merasa bahwa kalau kalian ini sama-sama masih saling mencintai satu sama lain, atau kalau kita ngomong masalah kalian masih sayang satu sama lain, kenapa hubungan ini bisa berantakan? Nah, kita ngomong masalah mirror. Kenapa kok bisa seperti ini? Sudah saatnya kita tidak usah menunjuk orang lain, tapi tunjuklah diri kita sendiri. Intinya seperti itu. Makanya kita ngomong masalah the world itu sendiri, diselesaikan di sini. Yang menyelesaikan bisa saja dia atau kamu yang menutup siklus di sini ya, untuk teman-teman Aries. Oke, aku cek dulu untuk di the world. Ingin merasa bebas, menutup siklus. Oke. Ternyata begitu. Dia sebetulnya ingin menutup siklus ini ya teman-teman. Dia sebetulnya ingin menutup siklus karena terlalu berat seperti aku bilang ya, sehingga dia harus mengambil arah lain ya. Dia mengambil kayak dia itu berbalik dari kamu, dan dia cenderung untuk menutup semua bukan akses ya, tapi kayak menutup akses itu juga bisa, mungkin dia blokir kamu atau apa. Tapi intinya itu dari Four of Pentacle itu walaupun dia masih ada perasaan sama kamu, dia nggak mau ngomong ya, karena ini mungkin terlalu berat. Tapi ingat, dengan hadirnya the world ini sendiri, dia ingin masalah ini selesai. Dia ingin mungkin hubungan ini selesai ya. Tetapi seperti aku bilang tadi, kalau nggak bisa menyelesaikan masalah urusan perasaan dan pikiran dia, maka dia akan begitu lagi, berbalik lagi. Maksudnya apa? Nih, katakanlah dia mau healing ya teman-teman, dia mau healing. Nah, proses healingnya ini berhasil atau tidak? Nah, ini tadi, seperti aku bilang, proses close the cycles-nya ini sukses atau tidak? Proses dia menutup siklus dia sendiri ini bisa atau enggak? Kenapa saat aku klarifikasi kok muncul Nine of Wands? Karena masih berharap ada suatu kabar juga. Nah ini, ya. Makanya di sini aku melihat ada situasi dia itu kayak berbalik melangkah ya, berbalik melangkah terus berbalik lagi. Kalau aku melihat kayak situasi dia untuk dirinya sendiri itu bingung ya teman-teman dalam mengambil langkah atau sikap. On off juga bisa kalau ada komunikasi sama kamu. Nah ini loh, ingin keluar dia off dari kamu, ingin keluar dari siklus, merasa nggak baik hubungannya dengan kamu, dia off sama kamu. Nanti ada situasi beda lagi ceritanya, beda lagi pemikirannya, on lagi ceritanya sama kamu. Nah ini ya, dia belum kuat. Kalau aku lihat dia belum kuat untuk keluar dari situasi ini. Menjalani hubungan dengan kamu, dia belum kuat. Ya, menjalani hubungan dengan kamu dia juga nggak kuat, tapi putus juga nggak kuat, berpisah juga nggak kuat. Nah ini bingung juga ya aku. Nah di sini aku melihat ada confused, sempat ada confused. Oke, aku lihat ada Four of Pentacle. Ada apa ini? Nah ya kan, ini kalau aku melihat sebagian dari mantan kamu ini memang kayak apa ya, tidak semua dia expose ke kamu ya tentang perasaan atau pikiran dia, kalaupun ada komunikasi di antara kalian di sini. Nah,
Maunya nutup siklus, ada komunikasi lagi, nggak jadi lagi, ya. Mau healing, ada komunikasi lagi, nggak jadi lagi. Ini bisa juga terjadi di kamu. Makanya kita ngomong masalah relationship reflex, ya teman-teman. Mungkin kamu juga berusaha untuk healing, nggak bisa karena dia telepon. Dia juga gitu, berusaha untuk healing tapi nggak kuat. Akhirnya dapat kabar lagi dari kamu atau dapat info lagi tentang kamu, nggak bisa lagi. Nah ini. Atau kita nggak usah ngomong masalah komunikasi, nggak harus dengan komunikasi. Katakanlah dia berusaha untuk healing dari kamu, dia berusaha untuk keluar dari siklus kamu. Tetapi tiba-tiba ada info-info sekitar kamu nih dari teman-temannya, mungkin saudaranya, atau apalah di sini. Atau kita ngomong masalah ada suatu tempat dan kenangan yang membuat dia teringat kembali. Beda lagi ceritanya, nah kayak gitu ya. Nggak healing-healing jadinya kalau aku lihat seperti itu. Makanya di sini aku melihat juga dengan hadirnya The High Priestess di Four of Pentacle itu kayak melihat bahwa dia ini cukup berhati-hati dengan seseorang yang harus dia, nah ini yang ditakutkan sama dia ini ada yang ngember juga ya, kalau dia curhat dikasih taunya ke kamu. Nah, atau gak harus seperti itu juga ya. Jadi dia ini memang cukup berhati-hati untuk curhat ke seseorang ya teman-teman. Tidak semua dia percaya. Nah ini loh, orang ini tidak mudah percaya terhadap seseorang. Jadi kalau dia curhat pun, dia akan curhat ke satu orang atau hanya orang-orang tertentu lah yang mengetahui tentang perasaan dia sesungguhnya. Makanya aku bilang bahwa orang ini cukup berhati-hati untuk mengeksplor yang namanya perasaan dan pikiran dia di sini. Orang ini cukup tertutup, bisa juga seperti itu. Ya, orang ini cukup tertutup. Dia ini cukup berhati-hati juga ya dalam berbicara atau dalam bertindak ya tentang perasaan, tentang pikiran. Nah ini ya, sebetulnya kalau aku melihat dengan hadirnya The Moon ini sendiri, dia ini sekarang ini lagi kenapa ada insecure juga ya. Aku melihat dia merasa insecure. Oke, fine. Nggak tahu kenapa, tapi aku melihat ya untuk energinya dia ini ada sesuatu, kamu itu lebih dari dia juga. Nah ini loh ya, ada sesuatu yang kamu tuh lebih dari dia, atau sebaliknya, ini aku nggak ngerti. Karena gini, sebetulnya yang menjadi pokok permasalahan adalah insecure, overthinking ya, terus kecemasan, ketakutan yang terlalu berlebihan, merasa kurang percaya diri. Seperti aku bilang ya, kurang percaya diri itu kamu merasa dia mungkin merasa kamu ini yang lebih hebat dari dia, atau kamu yang merasa kayak gimana sama dia. Nah ini loh, sebetulnya kecemasan itu mungkin yang dia tutupi dari kamu. Mungkin dia itu ingin merasa dia itu hebat, atau dia itu merasa bahwa I'm fine, tapi sebetulnya ada insecure dalam diri dia ya. Nah ini, di sini sebetulnya aku melihat bahwa yang aku bilang bahwa ya itu tadi ya, kita lihat ada The Justice. Insecure inilah yang akan membuat dia terpuruk ya teman-teman. Di sini aku makanya melihat ada Moment Tower, Ten of Cups, ada Knight of Wands. Ada apa ini? Dia tuh selalu berpikir, kadang itu takut, kadang dia berpikir ingin bahagia juga sama kamu. Jadi kalau aku melihat ini memang pikirannya itu kayak gimana, gak jelas gitu loh ya teman-teman. Kadang mikirnya A, kadang B, kadang C. Nah ini loh, kadang ada rasa aduh gue gak cocok sama dia, aduh gue gak merasa kayak gini sama dia, aduh gue merasa kayak gimana sama dia. Tapi di sisi lain, tapi gue pingin sama dia, gue mau sama dia. Nah ini bingung jadinya ya. Jadi harus punya prinsip ya teman-teman. Dengan hadirnya The Justice ini sendiri, yang dia butuhkan itu adalah suatu kestabilan sebetulnya. Segala sesuatu dipertimbangkan secara baik-baik. Mungkin itu sekarang yang sedang dia hadapi atau rasakan. Dipertimbangkan, bukan? Dia tuh kayak masih kepoin kamu juga ya teman-teman. Dia kayak masih tanya-tanya info. Makanya ketika ngomong masalah nggak bisa, dia itu kayak gimana bisa move on kalau dia tuh masih kepoin kamu. Nih, atau kamu ini bukan, karena aku juga mirror loh. Ingat, di sini ada mirror.
Bisa saja dia kepoin kamu juga gitu. Nah ini, ya. Bisa saja sama-sama ingin melepas tapi nggak bisa. Ya. Atau sama-sama merasa insecure. Bisa juga. Nah ini. Makanya kita ngomong masalah the justice. Kalau situasinya seperti ini terus, mau sesayang apapun, hasilnya juga tidak akan baik. Makanya antara letting go and loving you ini muncul. Ya. Kita ngomong masalah listen itu juga ke-trigger energinya ini. Apa yang harus kalian lakukan di sini akhirnya? Kan pertanyaannya seperti itu. Apakah stay di sini or not? Ya. Jadi itu buat teman-teman Aries, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.